Kalau Fani bacain ayat-ayat Al-Quran gitu, dia nggak mau pergi, malah ketawa. Jadi kan Oh, iblis banget ya ngeledekin malah iya. ya. Oke. Nah, sebelum sakit tuh lihat dulu yang kayak gitu sering banget. Cuman pas sehari sebelum sakit, itu memang benar-benar lihat tinggi. Tapi nggak tahu lagi, nggak jelas mukanya, nggak pernah jelas kalau muka. Berambut, rambutnya segini tapi kayak berantakan gitu. Berantakan. Hmm. Nggak tahu warnanya, nggak tahu apa, entah hitam coklat. Dicek, Fani masih ingat nih, 10 dokter, 2 rumah sakit, yang satu nggak mau nanganin. Kenapa katanya? Ketika Fani terbaring seperti itu, cuma bisa merasakan tangannya sedikit, posisi si Maria Ban tadi ya, atau si genderuwo itu apakah nindih badan Fani? Enggak, di dalam badannya Fani. Karena Fani hari itu sayang sama dia, terus Fani menghindari karena dia akan meninggal. Fani harus mundur dari dia biar Fani nggak terlalu stres kalau dia meninggal. Akhirnya dia meninggal. Gak perlu basa-basi, langsung kita eksekusi karena Ki Atmo hadir di sini buat kasih solusi. Siap, dapat. Akhirnya dapat rhyme-nya i gitu ya. Oke guys, so balik lagi sama Bang Robi dan juga Ki Atmo di special edition-nya Bisikan Goib featuring dengan Ki Atmo. Siap. Dan sudah hadir pastinya bintang tamu kita, tapi nanti kita sebelum ngobrol tentang bintang tamu kita dan kenapa kita undang di sini, tentu aja ada masalah goibnya. Aku mau nanya sama Ki Atmo langsung deh. Ki Atmo, nggak hanya aku ya, tapi juga kayaknya bintang tamu kita ini juga punya kebiasaan yang sama kayak abang. Kalau misalkan aku membayangkan sesuatu, atau aku ngucap sesuatu, itu kok rasanya kayak bisa kejadian gitu. Kita pernah ngobrol soal si pahit lidah, Ya. atau sumpah serapah yang hanya di kepala doang, atau sekedar kayak imajinasi doang, tapi kok kejadian ya? Iya. Itu sebenarnya hanya sekedar kebetulan, atau memang ada orang-orang tertentu yang punya restu dari Allah lah untuk bisa seperti itu. Gimana, Ki? Ya, sebenarnya semua orang bisa ya, Bang. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Itu nanti kita perdalam ke metode visualisasi dan channeling. Sebenarnya seperti itu. Tapi ada orang-orang istimewa yang memang tanpa effort yang lebih bisa melakukan itu dan tereksekusi dengan baik. Seperti itu. Gelombang otaknya beda, Bang, kalau dibilang. Oh gitu. Jadi bisa ya? Bisa Baik dari pasti ucapan bisa. maupun pikiran. Betul. Nah, kalau orang-orang punya kemampuan seperti ini, apakah dirinya bisa terlindungi dari serangan-serangan atau hal-hal buruk? Ya, pada prinsipnya kan kalau dapat serangan, dia tinggal bayangin kesembuhannya aja sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa seperti itu. Tapi ada satu lagi, Bang. Kalau orang ini dapat lawan yang sepadan, dapat lawan yang seimbang, ini akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena kebanyakan orang yang memutuskan untuk menyerang, itu biasanya bekalnya udah kuat, Bang. Oke. Itu dia. Langsung aja sekarang kita tanya sama bintang tamu kita ini. Ini adalah adik saya lagi, teman-teman. Adik saya banyak masalah ya. Adik pertama tadi ada masalah, yang kedua ini juga ada masalah ya. Jadi Doi adalah juara 2 kontes Suara Bintang 2024. Ini tuh Nenggelis Bandung lah begitu. Ada adik saya yaitu Fani. Tepuk tangan buat Fani, guys. Fani itu emang apa ciwi-ciwi Sunda banget ya, putih, gelis gitu ya, malu-malu gitu. Tapi tahu nggak sih cantik-cantik kayak gini pernah dapet serangan loh teman-teman. Yang Bang Robi dengar sedikit dari KUT ya, bahwa Fani itu sempat nggak enak badan ya di bawah 1 bulan katanya, 30 harian ya. Iya, 30 hari lebih. Nah itu aku pengen tahu deh, kalau dari orang-orang terdekat atau yang pernah Fani datangi, disampaikan diagnosnya itu medis atau non medis? Justru non medis, ada yang menyatakan medis tapi nggak nyambung sama yang Fani rasain gitu. Oke, boleh ceritain nggak? Ceritainnya ke Sobat Goib sama Ki Atmo langsung aja, silakan Fan. Jadi awalnya tuh ngerasa sakit di dada. Di dada. Pulang nongkrong tuh, tiba-tiba banget lagi nongkrong. Sorry, di tahun berapa ini? Maaf. 2023. Oke, Iya. lanjutin. Lagi nongkrong, pas di mobil, pas lagi nyetir, itu sakit tuh dada. Masih bisa nyetir. Pas di rumah, rebahan, nah di situ udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan jangan pun gerak. Ngomong, teriak pun nggak bisa. Nangis juga nggak bisa. Kayak dibuat lumpuh bener-bener, gitu. Sakit bener. Kayak dibuat patung gitu. Ya, mematung banget. Mematung banget. Sakit, bener-bener sakit. Sampai Fani kan meminta tolong ya. Sampai lempar-lemparin barang ke pintu gitu. Biar ada orang yang kalau Fani kesakitan gitu. Dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, katanya lambung. Oke. Habis tuh kayak diobatin apa, itu udah sembuh tuh di rumah sakit, nggak dirawat. Pulang, nyampe ke rumah, begitu lagi.
Dia diamin dulu tuh beberapa hari. Dibawa lagi ke rumah sakit. Udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada medis apa-apa lagi. Jadi Tapi kalau keluar rumah sembuh. sembuh. Kalau keluar rumah sembuh. Bahkan pas kedua kalinya ke rumah sakit, dirawat dulu 3 hari. Iya. Di rumah sakit nggak apa-apa, udah. Oh ini sembuh nih, alhamdulillah. Iya. Pas ke rumah lagi, nah di situ itu yang benar-benar mematung. Benar-benar mematung yang bisa tuh cuman segini. Cuma bisa megang handphone gini. Itu pun kayak linu-linu gimana gitu. Jangankan nggak gerak sendiri, kasur ke gini. Wah, udah nangis itu. Udah nangis, bener-bener nangis. Dalam keadaan matung itu, Fani lebih sensitif nggak? Mungkin mendengar ada suara-suara bisikan atau ada bayangan-bayangan yang terlihat gitu? Enggak sih. Normal Enggak. aja semua? Normal, cuman sebelum sakit memang rumah Fani kan saat itu lagi inilah dibongkar. Renovasi? Nggak direnovasi, jadi emang dibongkar, pokoknya dibongkar aja. Oke, Harus lanjutin. dibongkar gitu. Ada sesuatu? Ya. Lanjutkan. Harus dibongkar. Jadi rumah tuh kayak cuma ditutup-tutupin pakai kayu. Sementara kamar mandi Pani keluar rumah. Nah, pas Pani mau ke kamar mandi tuh kayak sering banget lihat yang gede lah. Ya, makhluk-makhluk kayak gitu lah. Cuman Pani tuh kalau lihat yang kayak gitu nggak pernah takut justru. Oh. Pani kejar. Oh. Anehnya tuh, bener-bener, iya mah aneh pisan. Gimana itu? Di kamar mandi, di rumah. Anehnya gimana? Ya anehnya tuh kalau Fani bacain ayat-ayat Al-Quran gitu, dia nggak mau pergi, malah ketawa. Jadi kan Oh, iblis banget ya, ngeledekin malah ya. Iya. Jadi kan Fani malah makin tertantang. Wah, Fani kejar. Wah, dasar lu. Oh, Fani bisa Pasar ngelihat deh. berarti ya? Bisa. Muser, aku bareng Tapi aku nggak yang tiap sudut Fani bisa lihat gitu. Cuman yang pas di rumah. kebetulan aja. Fani kasarin tuh pakai kata-kata mutiara. Dasar lu. Baru dia pergi. Nah, cuman kalau Fani lihat kayak gitu, jiwa nggak takutnya pas lihat, tapi pas udahnya, Kok tadi gua kayak Fani setan nih, apa berani ya? banget gue gitu. Oke. Nah, sebelum sakit tuh lihat tuh yang kayak gitu sering banget. Cuman pas sehari sebelum sakit, itu memang benar-benar lihat tinggi, tapi nggak tahu lah, nggak jelas mukanya, nggak pernah jelas kalau muka. Rambutnya segini tapi kayak berantakan gitu, berantakan. Nggak tahu warnanya, nggak tahu apa, entah hitam coklat, pokoknya berbayang banget deh, nggak tahu. Besoknya langsung sakit. Langsung sakit. Dalam sekitar lebih dari 30 hari itu, apakah sakitnya ada peningkatan atau Justru makin parah. makin parah kan? Makin parah. Yang awalnya cuma sakit di dada, terus keadaan mematung. Yang dari situ mematungnya tuh benar-benar sakit dari ujung rambut sampai kaki gitu. Sakitnya tuh, sakitnya benar-benar sakit banget. 2023 udah manggung sana sini dong? Udah itu gimana? lagi rame-ramenya nyanyi, lagi rame. Wah, Aduh, saya mau. Jadi kerjaan gimana? cancel semua. Dalam 30 hari itu cancel semua. Fani berapa bersaudara, Dek? 2. Oh, setelah pembongkaran, papa jatuh dari tangga. Tapi jatuhnya tuh cuma dikit doang, tapi kakinya sampai berapa bulan gitu. Dibegal setan. Kalau kata orang-orang, iya. Dibegal setan. Ada yang kesel kayaknya ya. Oke. Itu Fani dengan segala sakitnya, berarti kan kalau misalkan udah hampir 40 hari lah ya, semakin parah. Semakin parah. Udah dicek, Fani masih ingat nih, 10 dokter, 2 rumah sakit. Yang satu nggak mau nanganin. Kenapa katanya? Nggak tahu, coba dirujuk ke sana aja katanya. Soalnya di sini pas di ronsen nggak ada apa-apa katanya gitu. Dalam 40 hari itu Fani mimpi-mimpi aneh nggak? Iya. Nah, yang mimpinya itu sama yang apa yang Fani lihat. Yang sebelum sakit. Oh. Yang sosok itu. Aduh, merinding. Aduh, aku ngebayangin banget sih masa-masa traumatis itu ya. Iya, yang di mimpi tuh ada lagi. Yang di bayangan, yang Fani lihat itu ada lagi di mimpi. Ada lagi di mimpi. Oke, datang terus berarti. Datang. Dan akhirnya sakit ini memudar setelah apa? Mama Fani kan mungkin kesel lihat Fani kesakitan terus. Dibawalah ke orang ke orang pintar. Oh, setelah 40 hari baru tuh ke orang pintar. Iya, ke orang pintar. Tapi cuman dilihat doang, oh ini katanya dari mantan Fani katanya. Dikirim, tapi dia nggak ngasih solusi harus gimananya. Habis itu Kelar aja udah. kelar, beberapa hari kemudian Fani sholat.
benar-benar dari niat sampai atahiyatul akhir tuh benar-benar nangis, cuma minta kesembuhan doang. Sampai Pani pasrah karena kayak mau meninggal. Sampai Pani bilang, ya Allah ya udah, kalau memang umur Pani sampai di sini nggak apa-apa. Pani kasihan sama orang tua Pani udah ngurus Pani benar-benar susah kayak gini. Besoknya Pani langsung bisa bawa mobil. Wih, superwoman. Langsung bisa bawa mobil. Berarti ketika sang orang bisa itu menyampaikan ada serangan dari mantan, Fanny tidak ada rasa dendam. Enggak, udah Mungkin itu yang bikin Fanny cepat sembuh. mungkin ya, karena itu juga kejadian udah lama juga ya. Udah lama juga, Dari tahun 2023 itu ya. Oke, Van, dari 40 hari pesakitan itu apa yang kamu bisa simpulkan di situ? Ternyata karma itu ada. Satu, karma itu ada. Oh, karma. Berarti Fanny melakukan sesuatu yang buruk sebelumnya? Ya karena kata si orang pintar ini Pani dapat kiriman dari mantan Mantan. Pani. Dan mungkin kalau Pani posisinya jadi mantan Pani, Pani pun akan sesakit hati itu. Oh. Karena Pani di situ juga melakukan hal yang kejam, tapi itu salah dia sendiri. Oh, oke. Ada sebab dan akibat ya. Iya, betul. Sebelum 40 hari itu, Fanny percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini tidak? Enggak. Sekarang akhirnya percaya. Akhirnya sekarang percaya, tapi kayak karena Pani sembuhnya dengan sholat, ya itu tergantung lagi kita Tergantung yang dari Allah atas. ya. Oke. Nah, yang kedua, Abang penasaran tentang segala sesuatu yang Fanny pikirkan atau ucapkan itu bisa terjadi katanya. Coba ceritain ke Abang sama teman-teman atau sobat goib. Kayak contohnya nih, waktu Pani kecil masih SD, Pani lagi lari-lari di rumah, tiba-tiba kebayang, ih gimana ya kalau rumah ini dibongkar, nanti Pani punya rumah yang isinya cuma kayu doang kayak kandang ayam gitu. Akhirnya 2022 apa 23 benar dibongkar. Terus orang-orang yang ini yang paling Pani takutin, Pani selalu ngebayangin orang itu meninggal. Teman Pani lagi nongkrong nih, tiba-tiba dia ditelepon sama mamanya, ayo pulang. Tiba-tiba Pani bilang, ini mamanya bentar lagi meninggal deh. Karena udah banyak kejadian dari bayangan Pani yang jadi nyata, Pani sampai di situ, jangan jadi nyata, jangan jadi nyata, jangan Sama jadi banget nyata. lagi kayak Gitu. Abang. Kita tuh sama teman. Itu padahal mamanya lagi benar-benar sehat, Iya. gak lama kemudian Iya. meninggal. Meninggal. Berarti udah berapa kali yang bayangan itu semuanya Banyak terjadi? banget, Udah banyak banget. nggak kepikiran. Ini mending gitu yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, yang Pani takut gitu. Iya. Terus takutnya ke diri sendiri. Oh, buat diri sendiri juga bisa? Contohnya apa? Ini yang bagus-bagus, alhamdulillah Pani kayak dulu kan Pani nonton terus A Irfan. Ih keren nih A Irfan di TV tiap hari banget. Nanti Pani pasti bakal gitu deh. Bener, alhamdulillah di TV Alhamdulillah. terus kan. Ini yang buruk-buruknya, kayak yang kecil aja. Ini handphone Pani besok rusak nih, bener rusak. Yang kecil-kecil gitu. Nah itu salah satunya yang sakit itu. Pani tuh kayak kalau sakit ya paling cuma demam. Terus Pani ngebayangin, kayaknya suatu saat Pani pasti bakal sakit yang bener-bener parah nih. Bener sakit. Temen, bukan teman. Ada orang itu. Pani ngebayangin, kayaknya gimana ya kalau besok-besok dia meninggal. Benar, meninggal juga. Kadang kayak gitu datang-datang aja kan ya, tanpa kita rencanakan, tiba-tiba kita ya daydreaming aja, terus kita berpikir, ini gitu, oh ya terjadian ya. Terus kan orang-orang udah, sebagian udah ada yang tahu lah kalau Pani kalau ngebayangin suka jadi kenyataan. Orang kadang-kadang, bayangin aku dong, bayangin aku. Nggak bisa di-request, nggak bisa di-request. Bisa. Itu namanya alam semesta ya. Nah sekarang kita tanya sama Ki dulu untuk kasus yang pertama dulu deh tadi tuh. Bahwa Fanny merasakan sakitnya yang dibuat seperti patung. Oke. Didiagnos tidak ada apa-apa, apapun itu kata medis tidak ada apa-apa. Tapi kalau kata orang pintarnya, itu kan ada serangan atau balas dendam lah dari mantan. Aku coba konfirmasi sama Ki ya. Yang Ki rasakan apakah memang seperti itu atau bagaimana? Iya, kita breakdown Ya. dikit-dikit ya. Yang tadi cukup unik ketika dia bilang, si Fanny bilang ada dokter yang rujuk di tempat lain aja. Iya. Buat teman-teman rekan-rekan dokter, banyak sebenarnya mereka yang paham tentang hal-hal seperti ini. Dan mereka sensitif nih, nggak bisa nih tanganin model kayak gini. Karena banyak juga yang tergabung dulu dalam grup meditasi, reiki, segala macem. Kemudian balik lagi ke yang pertama, ngelihat makhluk itu kan. Ngelihat makhluk nggak jelas itu, yang kalian biasanya sebut genderuwo. Nah, si Fanny ini unik banget, nantang kan dia. Nantang kan dia.
dijabanin pula sama genderuwonya. Hmm. Akhirnya terjadilah sawan. Ini sawan yang sangat umum sekali. Kalau di daerah Kalimantan mungkin teman-teman konfirmasi ya, ada namanya makhluk Maryaban yang 11-12 sama itu, tapi lebih secara fisik. Kalau sawan tentang makhluk-makhluk yang seperti genderuwo ini akan kaku badannya. Badannya kaku, itu pasti. Datang terus di mimpi, dijabanin sama dia. Ayo, mau apa lu? Gitulah kira-kira. Kemudian si makhluk ini kan ngebawa satu kali sawannya. Yang di belakangnya ini sebenarnya, yang di belakang Fanny ini, aku bilang yang di belakang ini serangan-serangan, yang lain-lain sebagainya. Ini udah ngantri nih, udah ngantri buat sekalian masuk. Nah, begitu si makhluk genderuwo ini berhasil bikin Fanny sawan, gerbongnya masuk semua. Jadi sebenarnya serangan itu sudah ada sebelum adanya pembongkaran di rumahnya Fanny, tapi tidak bisa masuk karena ada penjagaan. Betul. Penjagaan dari apapun yang di rumah Fanny tadi. Iya. Nah ternyata yang menjaga Fanny selama ini kok lu malah nantang gue. Iya. Seperti itu yang tadinya baik, Jadi gerbong masuk jadi semua. masuk semua. Berimbas negatif. Adapun serangan-serangan yang dirasakan atau mungkin kejadian-kejadian insiden yang dirasakan seperti papanya Fanny kepleset sampai dibegal setan itu kan. Iya, iya. Itu juga memang rangkaian dari pokoknya gini loh. Semua tempat yang ada makhluk gaibnya. Ketika makhluk gaib itu merasa terganggu, langsung aktif semuanya. Karena makhluk gaib ini mainnya nggak jantan. Dia panggil teman-temannya semua. Seperti itu bahaya sih memang, dan itu memang kombinasi antara sawan yang kena makhluk gaib. Kalau orang bilang kan yang rame kesurupan doang, ini ketempelan ini seperti ini. Berarti bisa sampai 40 hari kayak ketindihan terus gitu. Iya. Yang Ki lihat ketika Fanny terbaring seperti itu cuma bisa merasakan tangannya sedikit. Posisi si Maryaban tadi ya, atau si genderuwo itu apakah nindih badan Fanny? Enggak, di dalam badannya Fanny. Hah? Oh. Iya. Di dalam badan Fanny. Oh iya, karena tadi Maryaban tuh kaku ya. Kaku. Genderuwo itu kalau nyawanin kaku. Dia adanya di mana? Dia di punggung sebelah kiri. Iya, yang Seriusan? awalnya sakit banget. Awalnya kan di sini, terus sakit ke punggung. Ya, kelihatan kalau jejak energi makhluk-makhluk seperti itu memang kelihatan. Nah, gitu. Van, pada saat kamu sawan atau ketempelan itu, makanya dia datang melalui mimpi. Mungkin si genderuwo ini mau menyampaikan sesuatu di mimpi. Dari sekian banyak mimpi yang dia hadir, kamu inget nggak ada satu pesan atau kata-kata atau apa gitu yang disampaikan? Enggak ada, cuman Fanny ingatnya Fanny digendong sama dia. Digendong? Digendong, posisinya di dekat kamar mandi yang dulu. Yang waktu pertama kali lihat kan? Iya, Iya. di situ. Di situ. Gitu. Ternyata cantik-cantik anak genderuwo. Ki, untungnya si genderuwo itu nggak mau ngawinin doi ya. Iya. Nganggap makanya. doi sebagai anak. Istilahnya seseorang yang ia sayangi. Jangan-jangan si genderuwo itu sebenarnya ngejagain Fanny selama ini di rumah. Iya. Kalau orang kan taunya genderuwo jahat segala macam ya. Iya. Sebenarnya enggak kok. Mereka itu sekedar makhluk buas yang tergantung kita seperti apa kita nge-treat mereka. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita baik-baikin aja, nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi kok Fanny sampai sakit? Ditantang. Ada sempurulnya itu loh, Dek. Ditantang. Ngapain lo gitu? Oh. Karena secara nggak sengaja dia menampakkan diri ke Fanny, terlihat oleh Fanny gitu. Berarti kalau misalkan penglihatan dari si paranormal tadi itu benar kalau Fanny ada yang mau ngerjain dan itu terjadi beneran masuk akhirnya. Masuk akhirnya. Jadi yang udah di belakang ini karena dulunya Fanny kuat, akhirnya terjadi insiden genderuwo ini, ikut masuk serangannya seperti itu. Kalau aku bilang serangan seperti itu ya, signifikannya sih enggak ya, lebih signifikan ke makhluk yang ini tadi. Padahal kan ini makhluk ya, sebenarnya kalau yang Fanny lihat di dekat kamar mandi itu cuma bentuk kecilnya. Bentuk yang aslinya aku tahu. Itu kecil. Itu kecil. Ih. Buat teman-teman bisikan gaib yang sempat pernah lihat genderuwo, mungkin tahu ya kalau matanya doang Merah ya. ya, tapi satu tampah gede banget, itu baru matanya aja. Itu memang seperti itu. Rambutnya bisa dibilang kayak agak gimbal tapi berantakan gitu gimbalnya. Iya. Nah, Iya, seperti bener ya? itu. Iya.
Van, kalau misalkan dari serangan tadi, ya kan sekarang sudah hilang. Cuman kan Ki bilang tadi melihatnya energinya itu masih ada. Masih. Apalagi yang si genderuwo ini tempat gerbang masuknya tadi itu. Kalau sampai detik ini kamu tuh merasakan apa lagi? Sakit fisik ada nggak? Kalau dari sakit-sakit sih nggak ada, cuman kayak masih suka lihat aja gitu. Tapi bukan sosok yang itu lagi, kayak beda-beda aja. Pas apa ya? Kalau pas lagi syuting nggak menampakkan, tapi kayak ada aja gitu yang teriak-teriak. Yang teriak-teriak lah, suara anak kecil, sementara di studio kan nggak boleh ada anak kecil ya. Iya. Tapi ada terus tuh suara Kedengaran. anak kecil. Apa gini? Apa sih? Kok banyak banget yang teriak-teriak, berisik tahu, Bapak bilang gitu. Anak-anak, apa orang nggak ada yang teriak? Apalagi udah ngerti sendiri. Oh ya deh, apa paham ya. Itu bukan sesuatu yang baru ya teman-teman. Bang Robi pun juga pernah lagi syuting, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa di sini. Anjir, gue lagi ngomong sambil ngetawa. Orang dimatiin bang, nggak ada yang ketawa, perempuan ketawa itu sering banget. Nah, kita sekarang tanya sama Ki. Ini kan sesuatu yang berhubungan sama teknologi, sesuatu yang ada wire-nya, ada energinya, ada baterainya. Mengapa mereka bisa membajak kita melalui sebuah medium yang tidak lazim untuk makhluk gaib? Silakan Ki. Iya, kan mereka juga gelombang, frekuensi. Mereka ini berkomunikasi lewat frekuensi dan gelombang kan. Tapi nggak bisa dilihat dengan spektrum mata kita dan telinga kita yang 20-20 ribu Hz. Tapi kalau itu ada device atau alat-alat yang alat elektronik ya, kita bilang alat elektronik, ini kan ada gelombangnya sendiri. Contoh wireless yang dipakai syuting segala macam, itu suatu saat kalau gelombangnya bertabrakan masuklah suara mereka. Zaman dulu malah lebih parah bang, kalau telepon kabel itu, banyak yang malah lebih aneh-aneh karena mereka lebih kasar, mereka lebih dibilang lebih luas dalam menangkap gelombang-gelombang makhluk-makhluk itu. Makanya sekarang kalau kita perhatiin di handphone atau di wireless kita, itu palingan 1,2 Hertz, terus ada lagi yang 220. Nah, frekuensi makhluk gaib kalau mau ditangkap beneran ya, itu sebenarnya ada di 440 sampai 443. Itu di situ. Itu gimana nangkep ya? Boleh nanti kalau mau coba, tapi kita nggak pakai yang Alat parameter untuk Ghostbuster gitu. nggak usah pakai itu. Pakai alat-alat biasa aja. Justru radio itu yang lebih masuk itu. SW, di frekuensi SW luas karena seperti itu. Penasaran di aku. Penasaran kan? Seringnya soalnya nggak sengaja masuk. Tapi terkadang mereka ini ketika kita cari malah nggak mau nongolin diri ya. Oke. Nah sekarang yang kedua nih soal Fani tadi, apapun yang dia bayangkan itu bisa terjadi Ki. Itu gimana sih Ki penjelasannya Ki? Ya, jadi ini lebih unik. Kalau tadi kita bilang orang-orang yang visualisasi kemudian tercapai, ini lebih unik. Imajinasi. Lebih unik lagi malah. Ini tipe sensori kalau aku bilang. Dalam dunia paranormal barat, Lauren Warren itu bilang ada orang-orang yang dengan tipikal sensor. Tipikal sensor itu seperti apa? Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Exactly. Mungkin ini orang bakalan tahu pakai baju apa deh nanti datang. Karena sensornya dia sekencang itu, sekuat itu. Itu tipe-tipe sensori yang nanti ya, mungkin ya. Ini dulu seorang paranormal legendaris lah di Indonesia, Mama Lauren itu juga tipe sensori. Tipe sensori yang bisa seperti itu. Cuman kan ya itu tadi dibilang kalau ada orang yang minta didoain sama kita, visualisasi sendiri lah, karena kita dapatnya sensor kita sendiri. Seperti itu. Itu bisa ditutup Ki? Nggak bisa ditutup. Malah bisa diasah, dilatih ya. Tapi kalau untuk ditutup, palingan dicuekin sih kalau aku bilang. Dicuekin. Fani pernah nggak meng-cancel kerjaan gara-gara kamu sudah membayangkan apa yang akan terjadi? Enggak sih kalau kayak gitu, enggak. Enggak ya? Enggak. Abang beberapa kali loh. Aku membayangkan aku kecelakaan, makanya aku cancel. Mendingan gitu sih bang. Iya. Mendingan gitu. Karena nggak hanya aku yang bayangkan, anggaplah aku gila ya teman-teman. Seakan-akan ada yang memberitahu cancel, jangan lanjutkan, nggak usah diterima gitu. Kamu nggak sampai di situ? Enggak, tapi lebih ke menghindari. Jadi saking Fani keselnya, terus Fani kayak bilang, lu besok meninggal karena lu udah nyakitin gue mulu. Karena Fani hari itu sayang sama dia, terus Fani menghindari karena dia akan meninggal.
Fani harus mundur dari dia biar Fani nggak terlalu stres kalau dia meninggal. Akhirnya dia meninggal. Ini dikat aja ya. Oh my god, segitunya ya. Ya. Itu kalau udah bayangan seperti itu memang terkadang teman-teman apapun yang dibayangkan nggak bisa direncanakan sih. Betul. Datang aja. Fani kalau ngebayangin abang suatu hari misalkan datang apa gitu kasih tahu ya. Kalau nggak tega kasih tahu apa kasih tahu aja Reza atau tim aku nih Star Hits ya. Fan, sensitivitas kamu ini keturunan dari siapa sih? Kalau mamahnya papanya nenek itu apa ya? Wuyut ya? Uyut. Wuyut di situ. Dari Wuyut Uyut. kan ini tentara Jepang. Ah. Jadi kan orang-orang dulu kan benar-benar melekat ya sama Iya, iya. ilmu-ilmu gitu. Ki, ini orang-orang spesial kayak gini biasanya terah apa sih Ki? Iya, aku bisa cek apa namanya secara garis itunya ya bang. Nanti kita konfirmasi lagi. Orang Sunda kan katanya, Iya. orang Bandung kan? Enggak, kamu orang Utara. Tanya sama keluargamu. Utara itu maksudnya gimana Ki? Bandung kan selatan daerahnya. Iya. Ini lebih ke utara sebenarnya. Oh. Lebih ke utara. Mungkin dari daerah sekitaran Cirebon, Indramayu, Subang, arah situ lah. Ada kerabat di situ nggak? Ada. Ya. Oh. Berarti keturunan raja nih, kerajaan. Keturunan orang ampuh kalau aku bilang. Oh. Karena sensornya mainnya bagus banget. Untuk Iya, itu. Van SJ-an aja jadi dukun. Pernah Paranormal. lo ada yang datang ke rumah karena kan emang Beneran dong? bener-bener sampai Fani marahin, lu kira gue dukun apa lu? Sampai Fani marahin. Jadi kan pernah Fani kan sanggar tari nih, kursus Fani nyanggar gitu. Ada tuh junior Fani yang dia tuh tiap lomba nggak pernah menang, padahal bagus. Terus kayak Fani, kayaknya Fani bisa deh nih pakai air gitu. Fani ambil airnya, terus Fani bilang, ya Allah udah deh menangin aja gitu. Nggak, Fani nggak doa-doa. Ya Allah udah deh menangin aja, nggak baca ayat-ayat apa gitu, nggak. Cuma bilang gitu, ya udah menangin aja deh. Kamu mau minum nggak? Bilang gitu. Ini air apa teh? Tadi sih aku bilang kamu bakal menang nanti lomba. Aku bilang gitu. Pas dia minum, besoknya juara umum. Terus besoknya lagi, nggak besoknya Pada sih. datang ke rumah. Pada datang ke rumah. Ya. Nggak bisa kayak gitu ya, ini benar-benar harus dari hati bener Bener, gitu. setuju. Nolongnya harus benar-benar dari hati. Sampai Terserah ada yang ya. hamil. Iya. Dia Hamilnya tuh- gimana? 2 tahun, hampir 3 tahun dia hamil. Terus Tani bilang, ya udah besok hamil. Bener, hamil setelah tahun baru kemarin. Dia sampai ngechat, Pan, madep juga lu. Kayak gitu. Mantap juga. Tapi sebenarnya kalau untuk nolongin orang Bisa. sedikit banget kayaknya, tapi kayak harus bener-bener dari hati, harus bener-bener niat I feel banget. you kok. Iya, I harus feel bener-bener, you. iya harus bener gitu. Abang tahu banget. Tapi kalau orang minta tolong, Nggak bisa. aku nggak mau. Iya. Karena aku Iya. bukan orang Iya. yang bisa nolong bener-bener nolong gitu. Buat Sobat Goib, anggaplah itu sebuah kebetulan semuanya ya. ya. Karena Faninya nggak mau dianggap dukun, teman-teman. Cuman, terakhir dari Bang Robi mau nanya sama Fani. Fan, kalau misalkan Fani bisa merasakan, melihat ya, ada nggak satu kejadian di tanah air ini yang kamu sudah lihat sebelumnya? Entah itu terjadi sama selebriti kita, atau sama negara ini. Kejadian besar. Misalkan, Fani nonton berita, anjir, gue udah lihat ini nih. Dejavu. Iya, kayak Kayak dejavu gitu. apa kejadian apapun itu yang melibatkan artis atau apa? Kalau Ada nggak? artis sih belum. Belum. Kalau sama Indonesia ini, negara tercinta ini ada? Enggak juga. Nggak ada. Berarti orang terdekat ya Jangan. sama diri Fani ya. Kalau misalkan Fani pengen mencegah itu semua gimana Ki? Mencegah kejadian Iya, Yang dia misalkan lihat. yang buruk nih. Aduh, kok aku udah melihat ya. Jangan sampai kejadian. Itu sebaiknya gimana? sama sih sebenarnya memang fungsinya itu ya bang. Fungsinya tipe orang-orang sensori itu ngingetin diri sendiri atau ngingetin orang lain. Mungkin kalau kita lihat orang sakit mau meninggal, kita kasih tahu, jaga kesehatan segala macam. Nah kalau kita sendiri ya itu biar selamat. Kalau biar nggak terjadi, cari jalan alternatifnya. Ada kok pasti. Jalan alternatifnya itu contohnya gini lah gampangnya. Kita ngelihat orang mau amit-amit, orang mau meninggal ya, orang mau meninggal, pindahin aja. Satu tempat dipindahin itu ngaruhnya minta ampun. Pindahin Cuma pindahin. pindahin apanya Ki? Pindahin tempatnya. Sesimpel gini. Ini orang udah mau amit-amit, udah mau meninggal di kamar ini. Pindahin kamarnya aja. Oh, tapi kan kadang juga bayangan Fani nggak terlalu enggah dengan tempatnya.
Nggak usah. Orangnya aja. Orangnya ini lagi di mana gitu. Nah, nggak terlalu nggak dengan orangnya itu lagi ada di mana gitu, kayak cuman terlibat meninggal. Ya, aku tahu Gitu. itu. Oke. Abang tahu itu. Iya. Ya, tapi ini soheh kok. Sebenarnya tinggal digosok, dipoles doang. Fani ini lebih paten dari si pahit lidah ini. Iya. Soheh kalau Iya, ini. kenapa nih ngucap juga Iya kan? kenyataan loh. Baru abang kemarin ngomong sama Ki, ternyata aku punya temen ya Ki. Bahkan aku anggap kamu nggak bullshit, kamu Nggak. beneran ini. Kayak aku, Soheh. wah ini anak gokil ya beneran. Terus Fani mau nanya deh, Fani tuh pernah mimpi yang sampai sekarang juga Fani nggak tahu itu artinya apa. Silakan. Mimpi ketemu sama ya itu, yang Uyut, yang udah meninggal kan dia. Dia cuma ngasih kayak gini, pakai aja ini. Jangan. Itu nggak bisa di ini orang. Jangan. Itu sama kayak nukriep dan seterusnya. Itu Langsung diikuti jangjawokan. orang ya Ki. Itu jangjawokan. Apa itu? Itu apa? Jangjawokan itu punyamu sendiri. Itu bener-bener itu di mimpi kan? Iya. Di mimpi dan kamu bener-bener ingat kan? Ingat. Iya kok bisa sih? Itu omongan itu. satu-satunya mimpi yang kata-katanya Hebat. paling ingat sampai sekarang. Itu padahal pas awalan dia meninggal tahun 2014-15. Tahu nggak kenapa tadi tak stop? Kenapa Ki? Ini kalau haknya dia nanti ada yang mau niru-niruin, Iya. kamu yang tanggung jawab masalahnya. Kamu yang tanggung jawab. Kalau dipakai orang, itu bisa dipakai orang baik dan bisa dipakai orang buruk. Serius beneran. Aku kalau denger gituan bisa sekali hafal. Nah, itu sebenarnya saranamu buat ngebantu orang. Saranamu buat ngebantu orang. Soalnya dia cuma ngasih kalimat itu aja, pakai aja ini. Kok bisa sih Van? Mimpi seingat sedetail itu? Ya, Fani juga nggak ngerti. Terus pas Fani bangun, terus dia, tadi apa nih? Langsung tulis. Langsung tulis. Ini orang hebat deh, dapat petunjuk-petunjuknya dari mimpi. Bagus. Ada lagi yang pasti diingat ini, pasti diingat. Pernah lihat? Ini aku nggak bilang detailnya lah. Kita konfirmasi aja. Pernah mimpi lihat planet-planet di atas kita nggak? Berapa? Nggak tahu berapanya, cuman deket. Ah, oke, bagus, udah top. Artinya apa Ki? Artinya orang yang bakalan mateng di dalam spiritual dan supernatural, biasanya kayak gini karirnya bagus. Amin. Amin. Fani nggak ada mimpi-mimpi nomor togel? Abang mau dong? Sering kan? Off the record aja ya. Iya. Bapak Pani sering nanya nomor ke Pani. Teh, mimpi apa semalam? Mampus. Ada sih, tapi memang ada orang-orang terpilih seperti Fani ini, pesan-pesannya dari mimpi. Pesan-pesan dari mimpi. Sekarang abang mau tanya terakhir ya. Jika Fani sedang dalam sebuah hubungan, apakah sang pemberi pesan ini juga menyampaikan bagaimana laki-laki ini bersikap di belakang Fani? Lebih ke kalau dia main-main, ya udah tahu Pani. Tahu? Tahu. Dari mimpi atau tahu aja? Pasti ada aja jalannya. Jujur Entah. ya, Ki, saya tuh kayak nemuin kembaran. Iya. Karena saya diam dari tadi ini. Hebat kan? Sebenarnya Pani juga pengen cerita kayak gini tuh udah dari kemarin-kemarin ke siapa gitu, tapi cuman Nggak dipercaya orang tuh tuh. pasti mikirnya pasti Halu Pani, deh. halu nih Pani. Terakhir pertanyaan Udah, abang. halu. Terakhir pertanyaan abang. Jika ada seorang teman duduk di sebelah kamu, teman itu bercerita. Ketika dia bercerita, apakah kamu bisa mengetrack semua masa lalu dia? Tahu cerita dia sebelumnya? Lebih ke ngebayangin, oh kalau dia udah cerita nih, oh berarti ini masalahnya gini. Terus Pani konfirmasi lagi, bener nggak kayak gini? Iya. Cuman Pani di situ suka nggak seneng dengan Pani menyampaikan gini. Kalau ada yang bilang kamu, Pani, kalau ada yang bilang kamu gila, abang akan maju duluan. Bener itu orang. Kamu nggak gila, itu yang kamu beneran. Iya, beneran. Soalnya gini. Iya. Lu pasti ininya gini. Kok bisa sama sih? Hah? Dia bilang. Ya kok kita bisa sama sih, Dek? Gue ada ketemu temen lu, Teh. Gue ada ketemu temen. Tapi kalau ketemu orang cepet capek ya? Iya. Iya. Capek bener. Ya udah. Ya teman-teman, maksud aku begini, mau kamu punya perlindungan seperti apapun, ini perlindungan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi perlindungan dari leluhur kamu ya. Yang namanya perlindungan dari leluhur itu mau sekuat apapun, yang namanya sihir, kalau misalkan bisa masuk, akan masuk juga kalau Allah yang mengizinkan. Jadi bagaimanapun agar kita tetap bisa terlindungi, mintanya bukan sama dukun,
ya terlindungi ya. Mintanya bukan sama dukun, tapi tetap mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kun fayakun, kalau kata Allah, ya lu percaya sama dukun, mau masuk ilmunya orang, serangannya masuk aja. Tapi ya kalau misalkan kamu merasa butuh ada pengobatan, butuh ada sharing moment sama kedua dukun ini, boleh terbuka. 3 dong. Udah lama lo gak ada dukun cantik. Oke, Ki, ada pesan apa? Silakan. Siap. Jadi buat teman-teman yang punya karakteristik sama seperti Fandi ini ya, kalau aku saranin ya, kita asah karena bakalan berguna buat kita. At least Asah tuh, Fan. asah tuh. Diamalin nggak tadi kata Uyut? Yang tadi tuh. Masih sering dibaca. Masih sering dibaca. Mati. Serem banget. Ini Lanjut, Ki. ini barusan dia mau kesini, ini baca. Soalnya ada jejaknya. Iya. Iya. Kok ngomong sih? Iya, nggak apa-apa. Karena aku konfirmasi itu karena ini memang bener, bukan kaleng-kaleng. Ini bener. Bener seperti itu. Jadi top. Jadi lebih baik diasah ya, Ki? Ya? Diasah Kalau aku semuanya. nggak mau diasah. Aku juga nggak mau sih. Ya udah aku asahin semuanya. Pak, ini apa pesannya nih buat yang punya pengalaman sama Kevani, silakan. Ya itu tadi. Sebenarnya karma itu ada dan boleh percaya dengan hal gaib, tapi tetap kita harus lebih percaya ke yang di atas. Oke. Dan kalau mau tanya-tanya ada di bawah ini link. Jadi buka. Tadi ada yang di-cut, tapi ini Bang Robi mau sampaikan. Ada juga yang nanya togel guys ke dia. Oke, kita pamitan. Kalau misalkan kamu punya pengalaman yang sama atau cerita yang lebih mungkin menyiksa atau menakutkan kamu, kirimin aja ke email di sini. Dan kalau emang kira-kira butuh bantuan dari Ki Atmo, datang ke sini ketemuan kita semua ya. Untuk sementara kita pamitan. Dadah semua. Assalamualaikum.